Saya baru punya motor, mereka udah punya mobil kok. Ini orang yang dikatakan oleh Allah tidak akan dicatat sebagai orang yang syukur dan tidak akan dicatat sebagai orang yang sabar. Syukur enggak, sabar juga tidak. Jadi ya susah dunia, susah akhirat. Orang yang begini dunia udah susah hatinya, enggak enak mesti. Naik motor ketemu orang naik mobil, mesti hatinya dongkol. Ya, kadang mobilnya dikebuk, buah, gitu ya. Merasa jengkel dengan orang punya mobil. Kadang kaki ditendangkan ke mobil, merasa kakinya lebih hebat. Kan ada begitu kan? Kakinya dikeluarkan gitu, wah mau ditendangkan ke mobil. Merasa kakinya lebih hebat kalau diadu sama mobil, menang kali gitu mikirnya ya. Superman atau apa ya. Jadi kelompok yang keempat ini langka. Kelompok yang keempat langka. Hamdan katsiran mutawalian. Wa in kana, meskipun kalau diukur dengan kemahabesarannya Allah, ya, kemahabesarannya Allah, pujiannya semua orang yang muji Allah, syukurnya semua orang yang bersyukur kepada Allah itu tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Nah, punten contoh yang sederhana. Presiden ya sudah punya yang pandai bersyair dan lain sebagainya, jago syair, kumpul orang dari desa, dari kota, kumpul muji-muji. Kira-kira ngaruh enggak sama presidennya? Enggak ngaruh. Kowe sak donya kumpul muji aku kira kanggu. Enggak buat apa-apa, enggak ada nih nilainya, enggak ada artinya. Itu baru sama seorang tokoh gitu ya. Baru seorang tokoh. Kalau yang muji sama-sama presiden lah itu masih mungkin level. Nah, sekarang kita memuji Allah level enggak? Enggak level. Soalnya enggak ngaruh apa? Enggak ada istilahnya, jangan merasa udah punya nilai, enggak punya nilai. Jadi pujiannya semua manusia itu enggak ada nilainya. Kalau udah dibandingkan atau disandingkan dengan kemahabesarannya Allah. Makanya dikatakan anal hamid wa anal mahmud. Aku yang memuji dan aku yang dipuji. Ya, sejatinya itu kalau lisan kita enggak digerakkan sama Allah, enggak bisa kita muji Allah. Aku yang memuji dan aku yang dipuji. Allah yang menggerakkan hambanya untuk memuji Allah, ya, dan yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hamdan katsiran mutawalian ini kita kalau pagi disuruh baca kalimat hamid, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, itu kan? Ya Rabbana lakal hamdu, kayak biasanya kan hamdan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Biasa diulang 3 kali. Pujian yang sederhana ini bisa mendatangkan balasan yang besar dari Allah. Meskipun enggak ada artinya kalau dikumpulkan semua, tapi mendatangkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang yang nanya, bagaimana dengan muji kok bisa dapat derajat yang tinggi? Jawabannya ya sederhana. Bagaimana orang yang cuma muji-muji orang kok kemudian dikasih duit? Kan itu ada bos besar punya karyawannya digaji yang satu bulan 5 juta, yang satu bulan digaji 4 juta. Datang satu orang kenalannya. Bos, kamu pagi ini kok kelihatan ganteng bener sih bos. Wah, Masya Allah, seger kamu bos, gitu kan ya. Sehingga bosnya ini senang, ya, si bos senang. Padahal ini orang gak kerja, baru datang. Bahkan bosnya baru ngasih gaji pada karyawannya 5 juta. Bosnya ngomong sama bendahara, buatkan cek kontan 20 juta, bahas ini. Kasihkan orang tadi ya. Kira-kira yang digaji 5 juta jengkel gak? Ini orang datang, ya, wong sak sedelok, ora ngomong-ngomong, enggak ngapa-ngapa, cuma ngomong, "Bos, kamu seger, kamu apa namanya? Ganteng pagi ini, nyenengkan," gitu ya. Bosnya senang, akhirnya ngasih duit. Berapa ngasihnya? 20 juta. Yang 5 juta protes. Bos, dia enggak kerja, enggak ngapa-ngapain. Kok apa namanya dapat 20 juta? Bosnya jawab, "Gajimu berapa?" 5 juta. "Saya kasih enggak?" "Kasih." "Ya udah, enggak usah ruwet." Ya, gajimu berapa? 5 juta. "Sudah saya kasih." "Sudah." Jadi kewajiban sudah saya tunaikan, hak kamu udah kamu peroleh. Kalau ini saya beri dari sisi kemurahan saya ini orangnya lomo. Dermawan itu sama lomo enak lomo ya. Bahasa Jawa itu lomo itu maknanya lebih luas. Saya ini orang yang dermawan, pemurah saya ini. Jadi ya saya ngasih karena kemurahan saya, bukan karena kerjanya dia. Lah kenapa saya jadi senang? Karena dia muji saya. Baru muji orang yang kaya, hasilnya bisa seperti itu. Lalu bagaimana kalau muji yang maha kaya?
Makanya orang kadang cuma duduk muji-muji Allah itu jangan dianggap apa itu ibadah, cuma muji-muji Allah. Muji-muji Allah kok cuma itu ya lucu ya. Ibadah kok cuma muji-muji Allah. Muji-muji Allah itu bukan cuman, itu perintah. Kita diperintah untuk memuji-muji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Maka zikrullah, berzikir kepada Allah itu bagian dari muji Allah. Makanya pahalanya enggak bisa diukur, pahalanya luar biasa. Lanjutkan. Wa usolli wa usallimu ala rusulihi tsaniyan. Yang kedua setelah ucapan tahmid, ucapan sholawat dan salam kepada para rasulnya. Semua rasul dikasih ucapan sholawat dan salam. Sholatan. Tetapi sholawat tadi secara khusus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana, nih agak susah. Sholawat yang diberikan pada Nabi SAW, tapi sholawat itu semua Rasul bisa masuk keberkahannya di dalam sholawat tadi. Ini bahasanya, nyari terjemahannya susah. Bil makna ya, satu sholawat yang diberikan, sholawat dan salam. Sholawat ini untuk semua Rasulnya, ya, untuk semua Rasulnya. Tapi secara khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Setelah sampai pada Nabi Muhammad SAW, semua Rasul itu dapat masuk tercakup di dalamnya. Untuk semua Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang paling inti adalah Nabi Muhammad SAW. Para Rasul ada di dalam sholawat tersebut. Semua Rasul ada dalam sholawat tersebut. Nah, buku itu kalau nulis gak ada bismillah, gak ada alhamdulillah, gak ada sholawat, kurang berkah. Maka orang nulis buku itu harus diawali dengan bismillah, alhamdulillah dan sholawat. Jangan basa-basi, nawa itu. Dikatakan dalam sebuah riwayat, sebuah buku yang sholawat kepadaku masih tercantum di dalamnya, maka itu orang yang nulis dapat ampunan selama itu masih ada di dalamnya. Terus yang nulis buku maulid bagaimana ya? Yang nulis buku sholawat seperti apa? Ganjarannya itu seperti apa? Nyantumkan, itu baru sholawat. Nah kalau mencantumkan nama Allah kira-kira bagaimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah ditulis di dalam sebuah buku, fadilahnya seperti apa? Yang ketiga, coba lihat. Wa astakhiruhu. Saya istikharah, minta petunjuk kepada Allah atas dorongan kuat dalam hati saya untuk menulis sebuah buku yang menghidupkan ilmu-ilmu agama. Udah bismillah, alhamdulillah, sholawat, masih minta petunjuk sama Allah. Ini mau nulis ini, ya Allah minta petunjuk. Kalimat pengantar ini bukan ditulis di akhir. Kalau penulis buku sekarang, kata pengantar itu nulisnya terakhir. Isinya udah jadi baru kata pengantar, kan begitu. Kata pengantar nanti aja lah, kok isi udah jadi. Lah kalau ini enggak, kata pengantar sambil nulis isi. Jadi betul-betul astakhiruhu, minta petunjuk kepada Allah. Jangan sampai yang ditulis itu dari hawa nafsu, jangan sampai yang ditulis itu dari pikiran yang enggak benar, jangan sampai yang ditulis itu salah, jangan sampai yang ditulis itu enggak bawa manfaat. Mikirnya udah demikian, makanya bukunya bermanfaat, 1000 tahun enggak hilang. 1000 tahun dibaca orang di mana? Karena yang nulis sudah benar-benar astakhiruhu, minta petunjuk pada Allah. Ini jangan sampai pena nulis yang salah. Nah, ini kita pelajaran. Jadi hidup itu kalau bisa tiap saat minta petunjuk kepada Allah. Makanya ulama mengajarkan kalau pagi istikharah. Salat sunnah 2 rakaat itu salat sunnah terbitnya matahari ya, isyraq. Isyraq itu setelah matahari naik seujung tombak. Ya. Jadwal jangan seperti yang orang-orang suka salah melakukan. Salat sunnah isyraq di jadwal sholat kan ada terbitnya matahari. Ya terbitnya matahari langsung sholat sunnah isyraq. Itu belum waktunya sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq waktunya awal waktu duha. Awal waktu duha jam berapa? Dilihat di jadwal sholat. Itu kan ada ya. Awal waktu duha. Itulah waktunya sholat sunnah isyraq. Nah sholat sunnah isyraq 2 rakaat sekalian niatkan untuk istikharah. Niatkan untuk istikharah. Selesai angkat tangan doa istikharah itu diganti fi hadzal yaum, di hari ini. Apapun baikan ya yang kulakukan. Kalau bingung doanya,
pakai bahasa Indonesia, doalah, ya Allah, tolong pilihkan untuk saya, untuk semua amal yang akan saya lakukan di pagi hari, pilihkan yang terbaik. Hindarkan dari yang buruk, bimbing saya ya Allah. Pagi udah minta petunjuk kepada Allah. Ini kira-kira hidupnya terencana enggak ini? Udah terencana bener. Dari pagi udah gantung sama Allah, artinya minta petunjuk. Kalau kita gimana? Udah gitu belum? Udah, pokoknya kalau kita ya sudah langsung bangun, langsung pergi gitu aja ya. Keluyuran ke sana dan ke sini. Enggak mikir, minta dibimbing sama Allah itu kurang mikir. Beda dengan orang-orang yang soleh. Fi Ihya Ulumuddin, untuk buku yang bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama. Berarti banyak ilmu yang mati. Sekarang ini kalau saya lihat ilmu yang ada di Ihya ini di masyarakat udah mati. Oh ya. Udah jarang sekarang pengajian kita dengar di pengajian yang bahas bahaya riya. Dibahas enggak di pengajian sekarang? Ayo coba. Jarang tuh. Sudah bisa dikatakan mati. Bahaya dengki. Dulu masih ada di televisi masih ada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, masih mending gitu. Masih ada yang menghidupkan lagi kan? Sampai beliau buat lagu Jagalah Hati dan lain sebagainya. Itu masih mending. Sekarang mana? Yang bahas ilmu-ilmu hati ini. Kemudian ilmu sholat. Yang bahas detail selain di pesantren, susah cari. Ya kan? Cari susah. Nah di kitab Ihya Ulumuddin ini semua ilmu sudah dibahas. Semua ilmu dari mulai sholat, wudu, haji, ilmu fikihnya itu dibahas. Kemudian ilmu hatinya dibahas juga. Nah baca Ihya Ulumuddin jangan jilid 1 kemudian selesai, bukan 4 jilid. Ini satu seperti sinetron berseri. Kalau bacanya cuma nanti di jilid 3 salah persepsi terhadap Imam Ghazali. Harus sampai khatam. Ya sampai khatam. Karena Imam Ghazali bukunya ini secara global dibagi jadi 2. Dibagi 4 tapi secara global dibagi jadi 2. Satu bagian ngajar, jotosi, ya, satu bagian ngobati. Lah kalau kita bacanya bab sampai jilid yang jotosi terus kan akhirnya waduh, berarti ini Islam begini selesai. Repot. Harus pakai kalau jamu itu ada tombonya ya. Ada jamu pahitnya, ada beras kencurnya ya, ada beras kencurnya. Nah, Ihya Ulumuddin juga begitu. Ada yang dipukulin kita, diajar habis-habisan, tapi nanti di jilid yang keempat itu kita akan disayang-sayang, dibelai-belai sama Imam Ghazali. Akhirnya kita merasa, oh kok enteng ya. Kalau dari depan udah dikasih enteng terus kan kenaan kita. Ya, entengnya nanti belakangan aja ya. Depan dikasih yang berat. Ini Ihya Ulumuddin. Kemudian wa antadibu. Nah, ini insyaallah lanjutannya kita lanjutkan besok. Ini sudah jam 7. Ya, alhamdulillah sudah 1 jam. Kita kan niatnya enggak usah banyak tapi istiqomah. Alhamdulillah. Dari tadi saya mikir ini kira-kira bisa nyampe nerangkan 1 jam enggak saya ini baca Ihya ini soalnya enggak ringan ya. 1 jam. Ada yang mau nanya enggak? Bebas. Yang bab ini ya. Nama guru Imam Al-Ghazali, Beb. Kalau nama gurunya saya belum mempelajari ya. Siapa gurunya? Karena di riwayat-riwayat yang di sini tidak disebutkan gurunya itu siapa, tidak disebutkan. Sebab dulu beliau dari pesantren ke pesantren dan ke pesantren. Seperti itu. Bagus pertanyaannya. Ada yang lain? Silahkan. Sehubungan yang dibahas tadi ini. Mas Edwin? Belum ada? Mas Takim? Senyum aja pertanyaannya. Ucup? Nanya. Bedanya syukur dan sabar itu apa, Bib? Bedanya syukur sama sabar. Siapa syukur dia pasti sabar, siapa sabar pasti syukur. Iya. Bedanya di mana gitu kan? Kalau sabar itu atas hal yang enggak enak. Kalau syukur itu atas hal yang enak. Ya, contoh. Dicubit sakit, sabar. Ya kan? Karena merasakan sakit. Tapi dicubit sekaligus syukur, bisa. Kenapa? Lihat yang nyubit. Aduh,
Ya kan? Sakit kan? Sabar. Yang nyubit Edwin, sakit, sabar gitu ya. Tapi coba kalau yang nyubit yang terkasih, atau subit ditahan sakitnya, terus lihat senyum lagi-lagi. Ini namanya tadi orang yang daiman fi syukur, orang yang selalu dalam syukur itu dia bisa lihat siapa yang nyubit. Jadi enggak lihat siapa cubitannya, tapi lihat siapa yang nyubit. Ya gitu. Intinya gitu. Bedanya syukur sama sabar gitu. Kalau sabar itu lihat apa namanya? Yang enggak enak tadi, dia menahan diri dan dia mampu menahan diri juga karena lihat siapa yang nyubit. Oh, ini ujian dari Allah. Dia mampu nahan diri. Oh, ini pahala dari Allah. Dia mampu nahan diri. Nah, orang yang udah bisa sabar dengan melihat Allah yang memberikan ujian, nanti akan timbul syukur. Kalau tahu rahasia di balik ujian tersebut, dia akan bersyukur. Jadi sabar bisa menimbulkan syukur, syukur menyebabkan orang bersabar. Ada yang bisa langsung tadi lihat yang nyubit langsung lagi, itu ada. Ya kan? Sampai ada seorang ulama itu di akhirat tapi ini ya, di akhirat dia bilang, "Oh, andai kata di dunia dulu doa saya enggak ada yang dikabulkan, saya lebih senang." Kenapa? Ternyata akhirat itu dia dapat pahala besar, ya, dapat pahala besar yang melebihi dari ibadah yang dia lakukan gara-gara doa-doanya yang belum dikabulkan. Jadi doa-doa yang belum dikabulkan itu diganti sama Allah. Di sana pahala yang gede. Akhirnya ketika lihat pahala yang gede ini dia bilang, "Lah kalau tahu gini, dulu enggak usah dikabulkan aja semua sekalian." Ya, dulu enggak usah dikabulkan aja semua sekalian. Lah kita yang dapat informasi seperti ini, kalau doanya belum terkabulkan, mestinya ngucap alhamdulillah. Kan begitu mestinya. Mas Ucup ya, belum jadi pengusaha, alhamdulillah. Ada yang lain? Yang saya tanyakan tentang Rasulullah. Paling tidak tuh dalam hati mesti ada, Pak. Ada. Itu gimana kiat-kiat mengurangi? Buat pemirsa dimanapun Anda berada, ini Gersulo, ini bahasa Jawa. Anda yang ada di Medan mungkin nggak tahu Gersulo itu apa gitu ya. Keluh kesah, ada perasaan tidak puas di dalam hati sehingga keluh kesah. Memang orang sulit menghindari keluh kesah ini, ya sulit. Terus caranya bagaimana? Caranya ya kita harus mujahadah. Mujahadah bagaimana? Lihat yang enak, jangan lihat yang nggak enak. Sebetulnya keluh kesah itu timbul karena kita lihat yang nggak enak tuh. Padahal dalam hidup kita ini yang enak sama yang nggak enak banyak mana? Banyak enak. Contoh misalnya ruangan ini ya. Kalau saya lihat satu titik yang kurang pas, saya lihat terus, akhirnya saya komentar terus. Ini kok begini gitu kan? Capek, susah. Tapi kalau saya lihatnya ke keramik ini, ya, lihatnya ke permadani ini, ya, lihatnya ke wajah-wajah jenengan semua, jadinya enak. Ya, jadinya enak. Lah dalam hidup ini kita jadi seperti seekor harimau di tengah alun-alun yang gede gitu. Di tengah alun-alun yang gede. Kalau lihat di depannya ini ternyata nggak ada rumputnya, tanah, itu alun-alun besar, di sana banyak rumput. Ya, kalau lihat cuma di depan, lihat tanah nggak ada rumput, stres. Ya, tapi begitu lihat dia, saya di alun-alun, rumput di sana-sana banyak. Enak enggak artinya? Enak. Nah, sudut pandang kita lah yang dirubah. Jangan lihat pada yang nggak enak, lihat yang enak. Nanti otomatis ngurangi keluh kesah. Yang ngurangi keluh kesah, jadinya syukur. Kalau keluh kesah udah semakin berkurang terlatih, lama-lama tidak ada keluh kesah. Enggak ada keluh kesah. Tapi kalau mengeluhkan penyakit itu bukan keluh kesah loh ya. Badan saya kok agak berges itu. Bukan keluh kesah, itu mungkin pengen minta perhatian, ya. Mungkin pengen disayang, atau mungkin temennya ada yang pinter mijeti gitu ya, mau nyuruh enggak enak, bergaya. Ini kok badan ngetok-ngetok semua ya, karepe tolong pijetin kan gitu. Itu bukan keluh kesah, itu upaya untuk minta bantuan. Atau ke dokter. Jangan seperti orang yang ke dokter ya, karena enggak mau keluh kesah kan, ditanya sama dokternya, "Bapak, apa yang dikeluhkan?" Pemahamannya sempit ya, dia berpikiran keluh kesah itu enggak boleh, jelek. Dokternya kan Anda, ya periksa saya. Ya, dokternya kan Anda, periksa saya. Ya, dijawab sama dokternya. Lah Bapak yang Bapak rasakan apa?
Di Islam nggak boleh keluh kesah. Keluh kesah itu jelek. Jadi bapak dokternya periksa aja saya. Sama dokternya dijawab, mohon maaf, yang bisa meriksa bukan saya beri dokter rujukan. Oh iya, siapa dokter? Di mana? Dokter hewan. Ya dokter hewan. Karena kalau dokter hewan tuh kan nggak ada kucing ngomong, dokter kula ngeluh, nggak ada. Ya dokter saya pusing. Ya dokternya yang cari ini kira-kira sakitnya apa. Kalau ketemu manusia ya sampaikan. Manusia itu ke dokter ya mengeluh kesahkan apa yang dialami. Itu bukan keluh kesah, itu namanya laporan tentang kondisi kesehatan. Ya. Atau kita lapor pada teman tentang kondisi keuangan. Keluh kesah itu enggak puas dengan qadha-nya Allah, takdirnya Allah. Itu namanya keluh kesah. Kalau kita cari solusi namanya bukan keluh kesah, itu upaya mencari solusi. Nah, kadang orang enggak ngerti bedanya itu. Itu bedanya kan tipis ya. Bedanya tipis. Hati ada perasaan tidak ridho atau tidak puas atau kurang puas, itu namanya keluh kesah. Kok saya begini ya? Kok saya begini? Nah, itu keluh kesah. Tapi kalau uang saya tinggal 10.000, ya gimana ya caranya biar jadi 100.000? Itu bukan keluh kesah. Namanya dia lagi mau cari solusi. Tapi kalau duit entek terus yo piye? Gila, ini keluh kesah ini. Nah, ini keluh kesah. Cukup jelas? Allah. Ada yang lain? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko. Saya ingin tanya masalah toharoh, Bib. Itu kalau saya kan ngekos, nyuci sendiri. Nah, itu sebenarnya cara nyuci pakaian yang sesuai dengan Islam itu seperti apa biar najisnya itu hilang? Kan soalnya saya lihat teman saya itu macam-macam cara nyucinya. Saya juga beda, yang teman saya juga beda seperti itu. Iya, paham, insyaallah. Lagi, Bib, satu lagi. Oh, satu lagi boleh. Ya, kalau misalkan ya kita membersihkan najis di lantai gitu, misalkan itu gimana caranya? Misalkan ya di lantai ada kotoran cicak misalkan, itu kotoran najis. Kucing lah. Ya, kotoran kucing misalkan. Ya, gede sekalian gitu. Ya, itu ada di misalkan di tengah. Nah, itu ya gimana caranya, gitu aja. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ini keluar dari tema, tapi kita masukkan ke tema ini. Masuknya di mana saya juga belum paham ini. Mencuci sendiri lah, bersyukurlah masih bisa mencuci sendiri, tema syukur ya. Karena banyak orang yang mencuci sendiri aja tidak bisa, minta orang lain untuk mencuci tidak bisa. Bahkan ada orang yang tidak pernah dicuci selama 2 minggu, 3 minggu nggak pernah dicuci tubuhnya itu ya. Ada yang seperti itu. Nah, mencuci pakaian itu harus dibedakan pakaian yang najis sama pakaian yang tidak najis. Bukan bersih dan kotor. Judulnya kan mau dicuci, itu pasti kotor atau kurang bersih. Ada pakaian yang najis, ada yang tidak najis. Yang najis dibedakan jadi 2. Yang najisnya kelihatan sama yang yakini ada najisnya, tapi najisnya tidak kelihatan. Contoh, mungkin karena nahan tipis gitu ya, pi kuadrat S gitu, kalau usah di SMA dulu, bahasa matematika gitu kan, menahan pi kuadrat S, akhirnya naik motor kebut-kebutan atau naik mobil jalannya agak loncat-loncat gitu, menetes 2-3 tetes gitu kan. Setelah rampung mau dicuci kan dilihat kan mana, tidak ada kan. Tapi masuk terus harus dicium gitu. Ini pasti ngopora ya, gila nih, naudzubillah men. Kan udah yakin ini ada najisnya. Nah, untuk yang seperti ini cukup dimasukkan ke dalam ember atau apa wadah itu ya, jana, kemudian diisi air sampai tenggelam tuh, kemudian baru dikasih sabun. Jangan sampai dikasih sabun dulu baru dikasih air. Kalau dikasih sabun dulu baru dikasih air, itu menyebarkan, jadi najisnya lebih banyak. Tapi kalau dikasih air dulu sampai kerendam, najisnya udah hilang, baru dikasih sabun. Itu untuk najis-najis yang tidak kelihatan. Jadi ainun najasahnya tidak ada. Tapi kalau ainun najasahnya ada, najisnya ada, maka itu harus dibersihkan dulu najisnya, jangan dicampur sama yang lain. Ya, najisnya dibersihkan dulu, disucikan sampai suci.
dibersihkan, terus diguyur air. Setelah itu dicuci biasa. Bebas karena udah suci. Lah kalau yang enggak ada najisnya, bebas mau sabun dulu boleh, mau air dulu boleh, enggak jadi masalah. Karena tidak ada urusan mensucikan najis. Begitu pula untuk najis yang ada di lantai. Kalau najisnya kelihatan, ya ainun najasahnya itu dibersihkan dulu. Setelah ainun najasahnya enggak ada, siram air sedikit, kemudian dikeringkan, setelah itu baru dipel. Jangan kemudian rujuk air semua, kemudian dipel, itu sama saja meratakan najis kemana-mana. Baik itu air seni ya, P2S tadi, ya dikeringkan dulu. Kalau udah dikeringkan kan ainun najasahnya enggak ada. Baru kemudian nanti disiram, terus dikeringkan, dipel. Itu yang aman demikian. Cukup jelas? Terendam dia. Namanya direndam. Jadi terendam. Jangan airnya sedikit, dia terendam. Tangan Anda masukkan, direndamkan sekalian. Kalau ngapung terus lelep kayak gitu ya. Kalau mau ngapung, masukkan langsung. Cukup jelas? Ini mukadimah Ihya Ulumuddin, sedikit saja ya. Insyaallah untuk mengawali baca Ihya, mulai besok kita akan mulai masuk di kalimat mukadimahnya itu. Alasan keempat Imam Ghazali nulis buku ini kenapa? Kalau yang nomor 1 begini, nomor 1 beliau mengucapkan tahmid, yang kedua sholawat, yang ketiga istikharah. Ini kan menunjukkan pola hidupnya. Pola hidupnya selalu syukur, sholawat, kemudian apa lagi? Selalu istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Terus yang keempat apa? Nanti akan beliau jelaskan. Ya, yang tadi saya baca itu ya panjang lebar, insyaallah akan saya jelaskan. Demikian, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائر ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.